News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Punya ide mengembangkan pentol tadi. Kalau usaha, kalau di bidang yang kamu suka, pasti kamu bisa berpikir lebih passionnya kayak gitu, Cak. Ya. Bila kalau secara pencatatan Cakmu dari teman-teman marketing, dari tim saya, alhamdulillah yang sudah terdaftar kurang lebih 600 Cakmu. Ini juga sempet minder juga kalau waduh lulusan UNER kok dodol pentol. Ketika Anda bingung dan ragu untuk mencari mobil second berkualitas, maka kami Berkat Sejahtera Mobil hadir untuk membantu Anda. Kami menyediakan kurang lebih 40 unit mobil second yang ready untuk Anda bawa, dengan proses yang mudah dan cepat pada setiap transaksinya. Jangan ragu untuk datang dan mengunjungi kami di Jalan Baratajaya 19 nomor 60, 68, dan 69. Karena yang menjadi kebanggaan kami adalah kepuasan pelanggan. Mempersembahkan untuk wanita cantik yang ingin tampil cantik, tren masa kini. Tidak perlu khawatir, Klinik Bilgio jawabannya. Selain konsultasi dengan dokter kecantikan, alat-alat yang digunakan pun sudah mengikuti tren masa kini. Siapapun Anda, kalau Anda ingin kulit Anda sehat serta glowing, datang saja ke Klinik Bilgio. Bilgio, healthy and beauty skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cacakmu, Cangkir Cakmu dalam program Cangkruan Karo Mikir. Bersama saya di Studio 5 jatimnews.id sudah hadir seorang narasumber yang beda dengan yang lain, yaitu Cak Eko Febrianto. Assalamualaikum Cak Eko. Waalaikumsalam Cakmu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Sobat, beliau ini adalah owner, pemilik pentol yang ada di mana-mana, di pinggir jalan, di perumahan, dan di tempat mana aja sudah 30 merakyat, yaitu pentol Bos Kabul. Bener Cak Eko ya? Betul Cak. Iya, mengawali bisnis pentol Bos Kabul. Panjenengan ini kayaknya alumni UNER ini. Benar Cak. Iya ya. Kok urusan sampai pentol Cak? Gimana nih Cak Eko? Ini juga sempet minder juga kalau waduh lulusan UNER kok dodol pentol. Tapi memang niatnya saya dari awal bukan yang memang jualan pentol untuk pribadi atau apa. Saya di sebelum jualan pentol ini, sebelum mengembangkan bisnis pentol ini Cak, saya adalah seorang bisnis development di suatu perusahaan. Waktu itu ini boleh saya ceritakan Cak ya. Ini waktu itu memang dampak dari pandemi. Di kantor lama itu ya gimana ya, banyak yang dirumahkan, gaji yang biasanya full itu cuma dikasih 20-30%, sedangkan cicilan rumah itu nggak bisa terbayar Cak. Berarti awal 2021 ya? 2020 Cak. Oh 2020? Iya. Sudah mengundurkan diri atau? Masih belum. Belum ya? Belum. Sambil bekerja kemudian punya ide? Punya ide mengembangkan pentol tadi. Kenapa milih pentol? Gini Cak, satu saya suka itu barang yang saya suka. Intinya kalau orang ngomong tuh kan, kalau usaha, kalau di bidang yang kamu suka, pasti bisa berpikir lebih passionnya kayak gitu Cak ya. Di situ juga saya tuh juga berpikir mungkin kalau waktu itu kalau kopi sudah booming Cak. Lah, kopi sudah booming, terus kalau minuman boba juga sudah booming. Ini mungkin kebetulan juga karena dananya cuma mepet. Nah, modalnya itu jual cincin anak ya. Jadi
cincin anak saya baru Anak yang keberapa? anak yang pertama. Iya, ya. iya, cincinnya dijual. Cincinnya anak kan baru lahir umur kalau nggak salah 3 bulanan, dikado sama tante. Waduh, ngerti tante Iya, kok bule isinya. lah. Lah, Iya. itu saya buat modal pertama, saya sangat ingat modalnya sekitar 200.000, Cak. Cincinnya 200.000? cuma setengah gram. Nah, jadi Kayak belanja apa Mas Eko? ya itu tadi saya iseng-iseng kula beli pentol Kanji. lah. Ya kayak gitulah, Cak, bikin pentol kayak tadi. Terus habis gitu saya punya ide gimana nih kalau semisal bikin pentol tapi beda dengan yang lain. Nah, kalau kebanyakan orang-orang kan bikin pentol kan tetot, tapi saya pinginnya bikin pentol tapi di mana-mana, Cak. Jadi orang itu nggak malu lah kalau bikin pentol, semisal di food court kayak di depan rumahnya, tapi dengan branding yang menarik. Iya. Kebanyakan orang kan kalau jual pentol di sekolahan, itu. Lah ini saya memang bikin beda. PR saya waktu itu mengubah image jualan pentol menjadi suatu bisnis yang menjanjikan, Cak. Iya, iya. Mengawali 200.000 perak itu tadi. Betul. Dibelanjakan untuk apa? Apa tuku pentol dulu atau beli bahan pentol? Jadi gini, awalnya saya kan baru nyoba-nyoba nih, saya nggak kepikiran untuk membuat atau apa enggak. Jadi saya nempil lah, nempil pentol. Iya, kulaan kan banyak di Sidoarjo. Iya, iya. Produsen-produsen pentol lah. Saya nggak mau apa, saya ambil, saya beli, terus saya makan sebenarnya kalau rasa pentol di mana-mana itu sama enaknya. Saya tuh suka di mana-mana beli pentol sama enak. Cuma yang membedakan itu kan ya konsep-konsepnya, Cak. Ya, Jadi saya gini. Saya ambil pentol 200.000 tadi, saya puter-puterkan. Ternyata oh iya kalau saat ini saya buat branding dengan bagus pasti hasilnya pasti bagus juga kayak 200.000 modal itu kemudian dibelikan pentol, Betul. tulang pentol dijual sendiri atau di either. Kebetulan, Cak. Konsep saya memang waktu itu bantuin temen, Cak. Jadi gini, teman minta pekerjaan ke saya sedangkan saya juga lagi terbata-bata. Iya, Sehingga saya ya wis lah, ayo melo aku tapi dodol pentol gelem gak? Oh, langsung either berarti Langsung ya, ngider dia. dipasarkan. Betul, ya. tapi dengan Ya, persiapan, tipis-tipis Cak. lah. Persiapan, tapi saya persiapan dulu brandingnya kayak gini, pakai logo, pakai gini, saya kayak gitu. Langsung di branding. Langsung saya branding Pakai bos. bos kabul itu, Cak. Kabul itu apa? Kabul itu kalau banyak orang nyebutnya pakai kanji bulat, Cak. Kan itu sudah ada di mana-mana ya. Di mana beberapa ada daerah. di pentol kabul di mana sudah banyak. terkenal, ya. Tapi kalau saya saya gamblangkan ke mitra-mitra atau apa, ini juga bisa nama singkatan lah. Ya. Singkatan lah. Kalau kalau di Jawa Tengah kan di Jawa Barat ada cilok, ada apa. Kalau di sini bisa Jawa Timur, sebut kabul kayak gitu. Ya, terus memakai nama bos ya. Bosnya para kabul. berarti. Betul, bosnya para kabul. Jadi kalau memang kan di tempat lain banyak yang jual pentol kabul, tapi ini kan sistemnya saya mitrakan. Jadi orang itu kalau bermitra dengan saya nggak harus jual pentol, tapi kamu jadi bos. Iya, itu iya, yang bikin iya. menarik. Berarti konsepnya yang Konsepnya, dipersiapkan. saya itu ibaratnya ya saya matangkan konsepnya dulu. Kalau jual pentol itu udah biasa, tapi konsep dengan konsep ini insya Allah bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ini korelasinya dengan lulusan UNER gitu. Lah ini. Pentol lek dimbarno yo koyo ngene iki. Ya. Iya kan? Tapi gak tak cimpi sih kok gak iso ngomong awake kesel. Nggih. Jadi ada 2 jenis Mas Eko pertama ya. Sebenarnya banyak jenis. Ini awal-awal ya. Iya. Pentol bulat sama pentol kotak. Iya, ini Jadi. cuma yang kalau bisa dibilang kesukaannya banyak orang lah. Iya, kalau ini kanji bulat, ini kanji kotak. Iya. Jadi katok ambek kabul. Kabul, ya. Kabul katokan. Kabul menarik. Jadi Cak Eko bahwa ketika pentol di branding oleh seorang orang-orang sarjana, orang-orang berpikiran luas yang punya visi besar, maka menjadilah bos kabul. Iya. Perkembangan bisnis ini sejauh mana Cak Eko sekarang? Dari 200 iso tuku mobil, iso tuku omah, iso gawe pabrik. Ya itu gimana riwayatnya? Iya, kalau alhamdulillah kalau secara pencatatan Cak Amu, Iya. dari teman-teman marketing, dari tim saya, alhamdulillah yang sudah terdaftar kurang lebih 600 Cak Amu. 600 mitra. Franchise itu.
Mitra semua yang sudah Mitra. bayar ke kita kasih rombong. Kalau sistemnya kita sebenarnya nggak franchise sih Cakmu. Franchise kan kalau kebanyakan orang itu franchise itu kita ngelola juga, karyawan kita kelola. Tapi kalau saya sih bahasa sejarahnya menyebutnya bermitra. Jadi bermitra itu kemitraan ya. betul kita bimbing. Gini loh, kita beli di kita itu paket rombong, ini paketnya, sama jualan kita ajarin cara jualnya, promosinya kayak gimana kita ajarin kayak gitu. Berapa awal untuk bermitra? Bermitra itu Modalnya. kurang lebih 2 juta Cakmu. Itu dapat apa aja? Sudah dapat rombong, sudah dapat semua perlengkapan deh. Wis Cuma kari dodolan kari kok. dodolan Cakmu. Bondo awak Pondo awak. sampai duit 2 juta. Duit 2 juta. Sudah bisa mendirikan kabel di tempat masing-masing. Betul Cakmu. Terus kulaan nih, Bi? Kulaannya kita kirim sampai rumah. Jadi kita ada armada-armada yang siap kirim support Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Lamongan setiap hari gratis Cakmu. Malang juga pun sudah kalau ke Malang jenengan sudah sana. Terjauh Malang ya? Kalau terjauh kita sampai Cilegon. Jadi omsetnya berapa besar sekarang ini? Kalau Lumayan omset lah ya lumayan lah. Karena memang nggak semua orang itu kulaan tiap hari. Jadi Iya, iya. Sistem kulaannya Kula berapa? Kan dijual murah itu 500 perak sampai betul. 2.500 ya. 2.500. Itu jenisnya apa aja, Mas? Ada pentol. Paling murah tahu. ini ya? Iya, ada pentol itu mulai harga kulaknya 350 dijual 500. Ada tahu, somai, pentol varian, keju, mercon, jumbo, terus puyuh, jamur, ada semua sih Cakmu. Untuk bermitra tadi cukup mengeluarkan modal awal itu aja. Iya, Maintenance berikutnya nggak ada. nggak ada. Jadi kita Pendaftar ulang. iya, gitu. kita beli putus. Jadi memang keuntungannya buat mitra semua. Kayak gitu. Terus nggak ada aturan main, misalnya kemudian si pemilik pentol kabel di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing itu Sebenarnya mengembangkan dengan buatan sendiri, nggak apa-apa. kalau berinovasi boleh. Harapan kita sih tetap bersinergi dengan kita. Kayak gitu sih. Tapi itu ya berjalan sempurna ya mereka itu dari sekian anggota kemitraan itu tadi. Kurang lebih 70% masih berjalan Cakmu. Ya 30%-nya saya anggap mereka yang kemarin dirumahkan sekarang udah kerja lagi Ya, gitu. ya. Oh. Dengan rasa yang sama berarti ya. Dengan rasa yang sama. Kalau mereka melakukan perubahan juga nggak ada penalti atau sanksi. Sebenarnya kita kasih teguran, tapi memang dasarnya saya nggak pengen nggak pengen strength gitu. iyalah nggak kenceng-kencengan gitu. niatnya di awal kan kita bantu orang, jadi ya kalau diberikan kalau jenengan kayak gini nanti kehilangan pelanggan loh, gini-gini kayak gitu sih. Iya. Kayak gitu. Oh iya Cak Ko. Setelah berbisnis ini berarti pekerjaan lama ditinggalkan dong. Betul Cakmu. Kenapa? Tinggalkan. Soalnya sudah nggak bisa bagi waktu. Terus gak butuh lagi gajian tetap ya. Iya. Ya tetap ya siapa yang nggak pengen. Iya. Tadi di Gresik lagi ngapain? Ini tadi di Sulit Gresik. hubungi sampean lagi muter aja pulang dari Gresik ini. Kebetulan agenda saya setiap minggu itu ada kayak Pelatihan. pertemuan sama teman-teman UMKM juga. Mereka juga mengembangkan usaha. Saya sebagai ibarat di sana sebagai contoh lah, sebagai gimana sih caranya bisa ngembangin. Ada yang tadi kalau di Gresik ada yang mereka jualan risoles Cakmu. Itu bingung. Pak, gimana saya kok bisa jualan banyak, sedangkan kalau saya produksi sedikit itu saya kekurangan. Ya saya kasih solusi-solusi lah kayak gitu. Intinya kita sharing sih sebenarnya kayak gitu. Ya. Kemudian Cak Eko, begitu pesatnya perkembangan penjualan pentol ini, pasti ada konsep bisnis yang sampean lakukan. Apa salah satu di antaranya? Kalau konsep bisnisnya sih kita itu sih mengembangkan kemitraan tadi sih Cakmu. Ibaratnya kalau wong Jawa titik-titik tapi ngutuni kayak gitulah. Jadi lumintu. Jadi kita nggak butuh kalau mungkin Pak Cakmu, kalau Cakmu pengen jual pentol sendiri datot kayak gitu, mungkin untungnya kalau kita jual sendiri lebih besar. Tapi kalau saya kan berjamaah. Pahalanya lebih gede. Iya. Ya. Yang ngebantu jual sampai ratusan orang gitu. Meskipun didik-didik tapi lumintu kayak gitu. Ya, ada pengembangan selain pentol ini, Cak Eko. Apa? Ya, alhamdulillah saat ini kita lagi ngembangkan namanya bakso kotak Cakko, spesialisnya bakso bakar. Ini mungkin di Surabaya mungkin konsepnya pertama lah kalau saya lihat
nggak pernah, jarang. Kalau di Malang memang sudah banyak, kita ngadopsi yang di Malang, kita fair, jujur, kita niru yang di sana, Pak Subakar, karena di sana sangat menarik, rasa-rasanya pun saya juga mengadopsi di sana kayak gitu, dari sana. Jadi andalannya bakso bakar. Bakso bakar dengan jamu. branding bakso kota Cakko. Cakko itu apa? Cak Eko gitu. Oh, Eko. Kok gak Cak Eko ae pisan? Karena Cakko juga panggilan almarhum bapak saya, Cak. Jadi bisa nempel juga. Iya, semoga jadi rezeki juga. Berkah. Amin, berkah orang tua, ya. Ya, sudah berapa titik? Kalau saat ini masih 1 Camu, tapi sudah mau banyak yang buka 6, kurang lebih 6 titik. Ini dia ada yang di Nongko Jajar, di Pasuruan Kota, terus mau di Rungkut itu ada, tapi ini masih saya tahan dulu soalnya momen habis lebaran aja. Dimulai kapan itu? Yang apanya? Yang Cakko bakso kota tadi. Sudah jalan 3 minggu ini, Camu. Oh, baru 3 minggu. Baru 3 minggu ini. Istimewa. Kemarin juga sudah di-upload sama salah satu itulah apa namanya? Media di Surabaya kayak gitu. Sistem manunya gimana kerjasamanya? Sistem kemitraan juga atau gimana? Sama, Camu. Kita memang lagi ngembangin kayak gitu. Jadi kita ini memang bakso kota Cakko ini kalau untungnya tadi kan kalau di pentol kan cuma 100 perak, tapi kalau di bakso ini untung itu bisa sampai 1000 per bijinya, Camu. Jadi 10 kali lipat. Jadi kalau satu porsi itu, jadi kalau untung itu bisa 6.000, kalau yang apa namanya untuk esnya untungnya dari jenengan sendiri semisal kayak gitu. Jadi sampai satu porsi bisa 8.000. Rata-rata yang saat ini sudah jalan, yang di Kebraon cabang pertama ini sehari itu ini baru 3 minggu 50-an porsi, Camu, per hari. Ya lumayan lah untuk hidup. Satu porsi sampai berapa? 12.000 harganya. 12.000 cuma ya? 12.000. Terus untuk mengawali berbisnis bakso kota? Kalau untuk mengawali, Camu, ini kan karena saya juga pengen mengembangkan juga. Ini kita kasih, kalau memang yang berminat khususnya untuk yang nonton podcast ini atau ini apa namanya, kita monggo bisa kita bantu secara free administrasi, tapi tetap mengikuti aturan kita. Gitu. Apa sama 2 jutaan gitu? Beda ya? Beda. Karena rombongnya kan disiapkan rombong atau rombong siap sendiri? Itu ada beberapa pilihannya sih, Camu. Nanti pengennya kayak gimana? Kalau memang sudah ada tempat dan itu strategis, itu bisa jadi pertimbangan kita. Oke lah, nanti bisa pakai punyamu kayak gini. Oh iya, Eko. Tentang higienis ya, kesehatan pentol ini kan dari kanji ya. Iya. Karena ya jujur aja ada level-level tertentu orang yang wah itu makanan kanji. Menurut jenengan gimana? 60. Tapi kebanyakan memang banyak seperti itu. Ada kalangan-kalangan tertentu yang, tapi ya kalau saya amati pentol ini yang beli itu dari apa namanya, dari orang yang pakai sepeda ontel sampai yang pakai BMW juga suka, Camu. Selera ya. Selera, tapi cuma memang banyak adalah orang yang memang nggak mau makan kayak gini apalagi pinggir jalan. Tapi nyatanya yang beli juga semua kalangan. Jadi kalau tanggapan saya ya nggak apa-apa sih mau bilang apa, tapi ya ternyata semua kalangan itu suka gitu. Dari segi perkembangan ya, kita juga tidak tertutup kemungkinan kecemburuan sosial ya yang dihadapi Cak Eko pasti ada ya. Pasti. Di antaranya apa itu kira-kira? Ya pastilah kanan kiri ya. Kalau kita kan memang berkembangnya kan, kita kan saya nyebutnya ini kan UMKM, Camu ya. Namanya UMKM juga berkembangnya dari lingkungan rumah. Lingkungan rumah juga. Kalau kita di rumah itu pasti banyak kendaraan, muat barang, itu kan pasti juga saya menyadari kalau itu mengganggu. Tapi perumahan ya. Betul, karena perumahan. Tapi ini juga karena kita juga lagi berproses, Camu ya. Semoga aja doanya buat dari teman-teman semua ke depan kita bisa besar kayak Bernardin atau kayak doanya seperti itu. Iya, kearifan lokal. Betul. Kearifan perumahan. Betul, kearifan perumahan. Iya, perumahan mana, Cak Eko? Orchid Tulangan, Camu. Kan lumayan itu perumahan besar itu kan. Orchid ya. Iya, lumayan lah. Mestinya kan tidak perlu harus izin RT RW kan cukup sebenarnya kan. Tapi tetap aja sih, Camu. Tetap aja kita memang harus menghargai warga. Sudah berapa armada sekarang? Saat ini kurang lebih 4 mobil box. Ya? 4 mobil box ya. Dari awal apa?
Awal itu Yamaha X-Red. Pakai apa namanya? Pakai langaran Kayak itu. GoFood gitu kayak ya? Iya, kayak gitu. Dikirim kemana aja itu? Dulu saya itu kalau dulu kan kerja Lokal. Iya, kerja itu masuknya jam 8, saya jam 5 sudah berangkat ngirim satu-satu dulu. Oh, di Awalnya awal dia gitu. ngirim sendiri. Iya, ngirim sendiri saya. Sekarang udah berapa karyawan? Insya Allah kurang lebih 30. 30 karyawan. Iya. UMK cuma. Belum. Sing penting iso menghidupi Betul, mereka. iya. Karena dari awal saya dulu konsepnya gimana cara bisa bermanfaat bagi sekitar. Jadi titik deng jamu. Iya, jadi sobat Cak Eko ini pernah cerita sama saya. Bahkan melibatkan mertua untuk Iya. memproses. Betul nggak Pak? Betul. Sampai sekarang? Sampai Sudah jadi sekarang. bos orang tua? Sudah jadi bos. Jadi memang banyak belajar dari beliau gitu. Beliau dulu yang mengawali untuk bisnis ini. Saya sih Mengelola. tetap saya, Ha-ha. tapi banyak arahan karena beliau dulu pengalaman jadi apa namanya supplier buah di Heru jam waktu itu di Oh. Jawa Bali. Iya, iya. Jadi saya itu sebagai manut lah sama yang apa namanya yang berpengalaman. berpengalaman sih. Jadi memang kalau kita usahakan harus ada mentor sih Cakmu Ya. untuk yang berpengalaman untuk mengawal itu. Ya, salah satu Mas Eko bisa berkembang itu mentor dari Betul. orang tuanya sendiri Betul, yang ya. berpengalaman di supermarket Betul. besar ya. Distribusi supermarket waktu itu. Pendistribusiannya ya. Dan itu yang disampaikan oleh Mas Eko dan pelatihan-pelatihan. Bagaimana bisnis ini yang kecil bisa menjadi berkembang pesat ya. Dalam hitungan cuma berapa tahun? Kurang dari 2 tahun Cakmu. Kurang 2 tahun. Nggih. Luar biasa dengan omset total Iya, itu lumayan lah pokoknya. 4 unit ya. Iya, 4 Armada untuk dikirim kemana aja tuh? Itu kalau setiap harinya sih Terjauh. Malang Malang. kalau pakai armada. Malang Armada. Malang Dan Malang di daerah sampai- mana aja di Malang? Di Dampit itu juga ada. Sampai Dampit. Sampai Karangkates juga ada. Tapi belum packaging ke luar negeri ya, belum ya? belum ini karena masih pengurus izin. Oh Cakmu, iya, ya. izin BPOM dan BPOM semuanya, ya, karena kalau untuk jenis pentol ini nggak bisa BRT, Iya. harus langsung BPOM. BPOM, ya. Kalau BPOM harus ada standarnya yang khusus untuk tempat dan lain. Sekarang kan masih UMKM, jadi Iya. ini kita masih menyesuaikan, terus berbenah lah. Ya, Cakmu. apapun yang sudah dilakukan oleh Cak Eko ini kan sudah luar biasa. Ya, insya Dari Allah. seorang pegawai yang kemudian banting setir dalam kondisi pandemi, Betul. sehingga menghasilkan tenaga, bisa menyerap tenaga kerja. Betul. Itu sebuah Warga-warga cita-cita yang sekitar. luar biasa ya. Betul. Dan selama kuliah Cak Eko sering menghadapi kesulitan nggak? Kalau- Selama studi itu Kalau studi sebenarnya lancar ya. Insya Allah lancar. Dari keluarga yang mapan lah ya. Enggak, saya keluarga itu dulu tuh kalau saya cerita apa namanya dulu nggak ada cita-cita pengen kuliah, nggak ada. Jadi memang karena orang bapak dulu pabrik, kerja pabrik, terus saya wes ya wes lah pabrik aja lah gitu. Cuman saya itu hobi di seni dulu, musik, terus kayak gitu ternyata dengar di UNER itu ada gini-gini. Tertariknya malah dari situ Cakmu. Musik apa? Saya dulu main di Gitar. karawitan. Oh karena Nggih. iya, iya. Tradisional saya Tradisional suka. ya. Malah saya tertarik kuliah itu di bidang itu. Iya ya, di bidang itu bukan di ekonomi ya, Bukan. Saya di jurusan ilmu sejarah. sejarah ya, di kebudayaan. Betul, tapi akhirnya ketika namanya hobi dipertemukan dengan banyak teman-teman dari manajemen, akhirnya di situ banyak bertukar pikiran. Terus saya dulu titik saya berpikir maju itu seperti ini. Saya lihat itu karena saya dulu di kampung ya, Iya, teman-teman itu banyak yang tugasnya cuma ya kan, kalau lulus sekolah cuci motor, pabrik kayak gitu. Pabrik sebentar sudah bagus. Dari mana Ke asalnya? Brown Pak Cakmu. Oh, Surabaya. Iya, akhir kan? Surabaya. Ya bonek lah pokoknya. Iya sih. Dari situ saya ketika di UNER itu benar-benar membuka pikiran. Ternyata itu diceritain sama teman-teman. Bapak aku di situ gini sekarang jadi jenderal. Jadi ini jadi pengusaha. Jadi memang ternyata dari bawah itu bisa ya berkembang ke atas itu bisa. Dan Jadi itu sudah dirasakan ya. ya alhamdulillah lah. Ya itu dari situ saya ternyata bisa. Saya membuka wawasan pikiran, saya buka ke situ. Terus kunci suksesnya apa? Kalau Bisa saya merasakan ini.
Sekarang udah bisa merasakan, bisa bercerita kan? Ya, Karena bisa menjadi tutor sekarang. betul. Apa kunci sukses Itu orang mau berbisnis? kesungguhan Dari nol? sih, Cak Amu. Jadi kesungguhan memang kalau kita kesungguhan satu, terus keberanian. Jadi banyak orang pintar itu tapi nggak jadi apa-apa karena dia nggak berani melompat. Cak Amu. Satu berani. Betul. Yang kedua utang. Insya Allah nggak utang, Cak Amu. Alhamdulillah. Mobil semua nggak utang. Anti riba berarti ya. Ya masih Bukan, bukan. masih ada. Bukan riba, yang penting kan iso ngelunasi. Betul gitu. Iya. Oh iya Cak Eko, dalam perkembangan bisnis ini Anda tidak ingin ke tempat yang lain, di sektor yang lain? Apa tetap wilayah pentol dan bakso? Kalau tipikal saya memang gini, Camu, kan orang berbisnis itu beda-beda karakternya. Jadi orang suka yang habis gini langsung gini-gini. Kalau saya sih, saya pelajari dulu sampai matang dulu baru berpindah. Dulu saya alhamdulillah di dunia seni hiburan bisa dibilang dulu sebelum menikah itu saya sudah bisa membeli rumah, membeli mobil dari jasa hiburan, Camu. Karena saya di kuliah dulu seneng hiburan, lulus kuliah hiburannya saya jual di band wedding kayak gitu-gitu. Selain kerja di kantor juga saya itu alhamdulillah dengan gaji UMR bisa membeli rumah, bisa membeli mobil berkat itu. Oh, sisi lain ya. Sisi bukan lain dari ya. pekerjaan, ya. Ya, jadi saya fokus itu dulu, alhamdulillah hasilnya bagus. Setelah di pandemi hiburan mati, saya fokus di sini, alhamdulillah berkembang juga. Nggak ada jalan keluar lagi. Betul. Yang lebih, Jadi memang saya baik. saya jadi nggak harus mencolot-mencolot untuk ganti-ganti passion. Jadi memang saya pelajari mateng, baru kalau pengen nyoba kita coba lagi kayak gitu. Dari diskusi dengan teman-teman tim yang sudah pernah Cak Eko lakukan, persoalan mereka apa di marketingnya atau pengembangannya itu apa? Satu banyak marketing, Camu. Iya. Marketing ini sangat banyak, mereka ngeluarin banyak uang promo, tapi ternyata yang digarisbawahi sistemnya belum siap. Banyak mubazir yang Banyak keluar. mubazirnya. Nah, cara bos kabul gimana? Kalau bos kabul dulu kita kuati sistem, Camu. Jadi sebelum saya promosi ngambil promosi kemana-kemari, tapi saya siapin sistem dulu. Kan saya sudah ingin bermitra. Jadi tujuannya itu apa? Melakukan distribusi. Distribusi sebelum saya ada mitra banyak, saya sudah punya armada dulu. Jadi simulasi sistemnya sudah saya godok dulu, matangkan dulu. Ketika sudah jalan, ini tinggal jalan. Jadi mitra atau pasar nggak kecewa, Camu. Ya. Terus soal mapping ya, kan supaya kita marketing ini tidak terlalu over di cost cost operasionalnya, mappingnya perlunya gimana? Yang Cak Eko lakukan, mapping lokasinya, mungkin daerah perumahan ini dulu, atau lo sudah langsung melompat-lompat? Enggak, Relasi atau gimana? mapping, Camu. Jadi memang gini, banyak orang itu berbisnis, misal kayak F&B kayak kita ini ya, franchise atau kemitraan soal itu dilompat-lompatin. Jadi saya dulu ketika mengembangkan pentol bos kabul ini saya mapping dulu. Semisal nih daerah Sidoarjo, saya taruh rutenya dulu. Jadi mungkin dari Sidoarjo kota, pengirimannya juga Gedangan, iya saya tata Iya. dulu. Saya nggak mau buka yang di Surabaya dulu. Jadi memang semua ini satu jalur bisa teratasi, baru saya buka di tempat. Jadi nggak terburu-buru. Cari hulu dulu ya. Betul, Camu. Terus saya juga dulu setelah itu saya juga berani di branding. Jadi Ya, mobil ya. saya branding seolah-olah wah keren ini. Ternyata bos kabul itu mungkin bayangannya orang wah besar nih kayak Bernardin atau apa. Bayangan seperti itu karena Ya. mobil saya branding Langsung bagus. branding. Langsung branding. Untuk membuat branding, Cak Eko butuh berapa biaya? Kurang lebih sekitar 3 jutaan. Oh, Nah, berarti ini mahal brandingnya daripada modal iya. bahan Tapi ini produksinya. satu dari keberanian itu, Camu. Banyak orang lah apa sih total pentolnya di branding barang kayak gitu. Tapi kalau di sisi saya ini promosi, menguatkan image masyarakat atau calon mitra untuk ketemu ketika kita kunjungan pakai branding kan pas ya bagus ini udah gede Iya, ini. iya. Padahal ya cuma iku-iku aja kendaraannya gitu. Selain marketing apa ya, berjalan dengan tradisional tadi ya, membuka ruang, kemudian mapping tadi. Terus secara virtual, media dilakukan juga. Tetap dilakukan, Medsos. Camu. Iya, tetap dilakukan. Apa aja?
ada Facebook sama Instagram saat itu. Nah, efektivitasnya sejauh mana itu? Bagus kok, kebanyakan kita dapat mitra juga dari Instagram. Kemudian sekarang ini ngecer juga di rumah itu. Banyak pembeli-pembeli. Kalau di eceran. rumah enggak sih, tapi malah mitra-mitra mitra saya yang ngecerin ke orang malah. Malah mitra nggak? Betul. Sekarang sudah tidak mengecer lagi seperti Iya. awal-awal. Iya enggak. Jadi fokus untuk melayani mitra dan mitra yang mengecerkan. Iya, dan Gitu. itu membutuhkan tenaga banyak tadi ya. 30 Iya. orang. Ya, Terus, itu untuk lebih ke produksi sih, lebih Iya. produksi sama distribusi. Oh, jadi manajemen ditangani sendiri oleh Mas Eko sekeluarga jadi. Betul, saat ini saya untuk untuk handle, tapi saya juga sudah bentuk tim-tim yang bertanggung jawab. Jadi saya cuma kontrol gimana itunya sih, dan saya mencoba untuk ngembangin yang di baksonya tadi. Iya, ya. Secara manajerial administrasinya sudah dibentuk juga belum? Sudah. Ya? Sudah ya. Sudah. Mulai kapan ya? Administrasinya. Iya. Dipegang siapa? Sekarang ada manajer keuangan, ada manajer Ya produksi. ada. Kalau untuk manajer sih belum, tapi cuma tenaga kayak admin keuangan sudah ada, admin distribusi, kepala produksi, terus kepala distribusi itu sudah ada. Sudah mulai ke profesionalisme. Iya, sudah mau membentuk Menuju ke organisasinya. organisasinya udah terbentuk. Iya. Oke sobat, 54. saya akhiri dulu perjumpaan kita dengan Cak Ko. Namanya Cak Ko. Bukan Cak Eko lagi, Cak Ko, karena ada di balik itu ada nama orang tuanya. Dan mudah-mudahan bisnis UMKM Cak Ko ini meningkat lagi menjadi bisnis franchise yang lebih besar lagi. Amin. Iya. amin. Dan tadi disebut-sebut sebuah produk yang sudah sukses ingin bisa mendampingi. Semoga itu tercapai ya. Amin, Camu, terima kasih. Iya, tidak sekedar pentol nanti. Iya. Ada yang lain-lain ya. Betul. Iya. Sobat, terima kasih atas perhatiannya terhadap program kami dalam Cangkruan Karo Mikir, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, karena dalam program ini pasti ada yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cacamu, cangkir caamu.